Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak ibu dapat melanjutkan perkuliahan walaupun saat ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, jadi kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Akan tetapi ibu berusaha di sini tetap memberikan materi. Materi kita hari ini adalah hambatan komunikasi. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mendapatkan sebenarnya apa sih komunikasi terapeutik itu, bagaimana cara mengaplikasikannya. Apabila komunikasi terapeutik itu kita lakukan dengan benar, tidak ada hambatan memang, tetapi ada mungkin nanti yang akan menyebabkan komunikasi kita, baik dia kepada pasien, keluarga, ataupun mitra kita dalam melakukan asuhan keperawatan terjadi hambatan. Jadi di sini pada topik kali ini Ibu akan memperkenalkan beberapa hambatan yang mungkin nanti akan kita temui di lapangan. Hambatan yang pertama disebut dengan resisten. Jadi resisten ini kalau kita lihat, apa sih resisten? Resisten adalah upaya klien untuk tetap tidak menyadari atau mengakui penyebab kecemasan dalam dirinya, dalam rangka melawan atau menyangkal ungkapan perasaan. Jadi dia sebenarnya tahu tapi tidak mau mengatakannya. Nah, itu yang sulit dan itu nanti banyak kita dapatkan pada pasien-pasien kita di rumah sakit. Jadi bagaimana cara kita melakukan komunikasi kalau dia sendiri nggak mau, sama sekali nggak mau mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, kemudian apa yang dirasakannya, seperti itu ya. Jadi kenapa biasanya terjadi? Penyebab yang pertama adalah perawat terlalu cepat menggali masalah klien yang pribadi. Ini mohon diingat anak-anak ibu. Memang kadangkala kita memang perlu untuk membina trust itu, melakukan hubungan sosial. Artinya seperti ini, ada beberapa dari klien memang yang ingin dianggap dekat, jadi kita pun sebagai perawat, perasaan kita memang ingin membina trust, tetapi dia merasa nggak nyaman. Bagaimana contohnya? Misalnya ada beberapa adalah pasien masuk ke rumah sakit, hamil anak pertama, akan melahirkan. Anda bingung, kok ini masih muda sekali kok udah mau melahirkan. Jadi dengan tiba-tiba ataupun ingin membina trust, kalian langsung mengatakan, ih kok masih muda, umurnya masih 13 tahun kok udah ada anak ya. Itu berarti kita menggali sosial ataupun tadi masalah pribadi dari si pasien. Kita sebenarnya sebagai perawat boleh saja untuk melancarkan nanti asuhan keperawatan kita selanjutnya, tetapi di awal kita bina trust, kita tidak boleh langsung masuk ke hal-hal yang bersifat pribadi. Ataupun misalnya, ih kok tua kali ya suaminya, entah istri kedua. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Jadi kadang ada beberapa pasien memang merasa, ini perawat ini kok SKSD, sok kenal sok dekat. Justru dia merasa aneh dengan komunikasi kita yang kita berikan tersebut. Makanya dia resisten, dia tidak mau mengungkapkan masalahnya kepada kita karena merasa tidak penting, ataupun merasa berita ataupun informasi yang akan diberikannya tersebut tidak akan berguna untuk kepentingan dirinya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kenapa resisten bisa terjadi lagi? Yang kedua adalah perawat fokus pada diri sendiri. Ini nanti biasa kita jumpai
Misalnya kita dinas si pagi, pasien sebenarnya disuntik jam 13.30, tapi karena sudah ada shift siang yang datang, kemudian kita pun ingin menyelesaikan dinas secepatnya, lalu kita berikan kepada pasien, maaf ya, nanti suntiknya di shift siang aja ya, padahal jadwalnya sebenarnya adalah sudah di setengah 2 tersebut. Jadi sebenarnya perawat fokus pada siapa? Pada dirinya sendiri dong, ya kan? Kalau fokus pada pasien itu dia akan sesuaikan dengan kebutuhan si pasien, bukan kebutuhan dirinya, ya. Ataupun ada sebenarnya tindakan yang ya udahlah, nanti aja lah, repot. Kadang seperti itu, memasang infus misalnya. Aduh, nanti aja lah dipasang infusnya, karena memang pasiennya masih bisanya minum masih bisanya makan melalui mulut, padahal dokter sudah menganjurkan dipasang infus, ya. Selanjutnya, kenapa resisten tadi bisa terjadi? Yang ketiga itu adalah karena kita belum membina trust. Kenapa sih pentingnya bina trust? Namanya trust, saling percaya. Pasien belum percaya. Untuk apa saya memberikan informasi kepada perawat ini? Untuk apa data saya? Kalau saya bilang saya sakit di daerah sini, ada rupanya penyelesaian dari dia. Ada rupanya perawat memberikan solusi pada permasalahan saya ini jika saya menceritakan semuanya. Itu tadi yang belum adanya hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Sehingga pasien resisten, artinya resisten dia tidak mau memberikan informasi atau keterangan terkait dirinya walaupun dia merasa bahwa itu adalah masalah, ya. Kemudian yang terakhir, kenapa resisten bisa terjadi? Perawat terlalu banyak membuka diri. Ini juga ya, perawat terlalu banyak membuka diri. Ini jadi justru menurunkan kewibawaan. Memang kita tidak ingin dihormati sebenarnya. Cuma kalau ada perawat, orang bermasalah di rumah sakit, kemudian si perawat datang curhat pula kepada pasien, suami saya di rumah beginilah, begini begono begini. Jadi terlalu banyak membuka diri untuk pasien pun itu tidak benar. Ada beberapa pasien yang punya tipe memang dia suka atau dia senang dicurhati seperti itu, ataupun tapi ada juga justru pasien merasa tidak enak. Ini kenapa? Jadi dia menjaga jarak dengan kita sebagai perawatnya. Oke. Kemudian apa-apa saja bentuk resisten? Yang pertama adalah supresi. Supresi itu menekan perasaan, ya. Itu seperti yang Ibu terangkan di awal tadi, bahwa dia tidak mau mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kemudian gejala penyakit semakin mencolok. Itu tadi, dia kanker stadium 3. Si perawat ngajak komunikasi terapeutik. Itu apa sih saya selalu ngomong dengan dia, padahal penyakit saya ini sudah nggak ada obatnya. Udah mau tinggal nunggu kapan dijemput malaikat maut. Untuk apa saya ngomong? Itu dia bentuk-bentuk dari resisten ini. Jadi nggak ada dapat komunikasi dari pasien-pasien terminal seperti ini, ya. Kemudian tadi pesimis terhadap masa depan, itu tadi nggak ada gunanya saya ngomong. Untuk apa? Orang pasti udah penyakit saya udah seperti ini kok, untuk apa lagi? Kemudian hambatan intelektual secara verbal atau non verbal teridentifikasi. Ada beberapa pasien kalau dalam bahasa Bataknya jogal gitu. Udah tahunya dia sebenarnya sakitnya itu karena apa? Misalnya karena rokok. Tapi kalau kita di depan kita dia iya aja, misalnya udahlah sakitnya gastritis tapi makan pedas saja dibawa dari rumah. Pada saat kita datang, oh iya suster, mohon maaf saya nggak makan lagi. Ternyata setelah kita datang ternyata dia ketahuan makan nasi padang itu misalnya, itu dia kan merasa bahwa malu sama perawat itu. Jadi non verbal dan verbalnya tidak sama. Jadi apa yang dilakukannya dengan apa yang diucapkannya tidak sama. Jadi itu juga bentuk dari resisten. Karena apa? Karena dia ya udahlah, saya iyakan aja lah. Ya.
Padahal itu sebenarnya merugikan bagi dirinya. Kemudian bentuk yang lain, perilaku yang tidak wajar, misalnya marah-marah, kemudian buang muka. Nah, itu bentuk resisten, artinya dia tidak mau berhubungan dengan kita lebih lanjut. Kemudian bicara hal-hal yang bersikap dangkal. Jadi pertanyaan kita pertanyaan terbuka. Bagaimana menurut Bapak begini-begini? Enggak, katanya. Jawabannya hanya ya dan tidak. Itu berarti pasien tidak mau diganggu dan dia resisten itu. Jadi bagaimana Bapak begini. Biasa aja katanya. Padahal kita sudah semangat untuk melakukan komunikasi. Kemudian verbal paham tapi perilaku destruktif seperti tadi. Iya, saya nggak merokok katanya. Pas keluar di pintu kamar ruangan aja, ada lagi pasien misalnya di poli udah keluar dari rumah sakit ketahuan lagi merokok. Jadi verbal paham tapi perilaku destruktif ini banyak sekali pasien-pasien ya. Banyak itu. Pak, merokok ini nanti berkurang. Salah. Mana ada itu suster? Anak-anak aja ditabrak tetangga kami meninggal umur 17 tahun. Gak pernah dia merokok. Itu tetangga saya 80 tahun merokok terus tiap hari gak meninggal-meninggal katanya. Itulah kadang jogalnya memang orang kita ini. Itulah yang wajib kita hadapi nanti di rumah sakit. Nanti kita di praktek klinik itu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan kita harus mampu menahan emosi. Kita mampu memberikan komunikasi yang terapeutik tadi. Walaupun salah, tapi untuk mengungkapkan salahnya tersebut tidak kita bisa secara agresif ya. Kemudian yang ini lebih parah lagi, menolak untuk berubah. Itu tadi. Enggak dok. Enggak suster. Gak boleh lagi ya Pak minum minuman keras. Enggak orang kami adat kami, saya kan pemuka adat harus seperti itu. Gak boleh gak seperti itu, biarin aja lah, mau mati di situ katanya. Mau kayak mana kita bilang? Nah, itulah beberapa bentuk resisten yang mungkin nanti akan kita jumpai di lapangan ya. Oke, itu tadi hambatan yang pertama ya. Hambatan pertama apa? Resisten. Kemudian hambatan yang kedua apa? Namanya transferen. Transferen itu apa? Respon tak sadar berupa perasaan atau perilaku terhadap perawat yang sebenarnya berawal dan berhubungan dengan orang-orang tertentu yang bermakna baginya. Merupakan suatu kumpulan reaksi yang timbul sebagai upaya mengurangi kecemasan dan ketidakpuasan terhadap perawat karena intensitas pertemuan yang berlebihan. Jika tidak dikaji, pasien bisa tergantung ataupun benci dengan perawat. Jadi ini sebenarnya kasusnya datangnya dari perasaan tidak enak itu datangnya dari pasien terhadap perawat. Kenapa perasaan itu muncul? Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi dia terkait misalnya perawat di masa lalu ataupun yang tidak berhubungan sama sekali dengan perawat. Misalnya perawat tersebut tampak seperti tantenya waktu kecil yang selalu mencubit dirinya waktu kecil. Tiba-tiba datang untuk merawat dia. Dia nggak suka dengan dengan perawat tersebut, bukan karena perawatnya, tapi dia merasa pasti dia jahat sama seperti tante saya, misalnya seperti itu. Ataupun memang justru dari perawat itu dia punya pengalaman tidak mengenakan diasuh ataupun dirawat oleh pasien di masa lalu. Sama aja nih ini semua perawat. Jadi datang perasaan nggak enak dari si pasien terhadap si perawat. Itu yang disebut transparan itu. Perasaan itu bisa saja positif dan negatif. Kalau positif misalnya, perawatnya baik sekali ya. Jadi ketergantungan pasien terhadap si perawat. Ataupun negatif, itu tadi yang seperti Ibu bilang, perawat itu jahat itu. Atau yang tadi, kok kayak mama saya. Jadi sebagai perawat kita harus mampu mengatasi resisten dan transparan ini. Jika perawat harus siap menerima perasaan emosional. Jadi kalau ada pasien mengatakan saya kurang suka lah dengan suster karena nada suara suster kayak marah katanya. Jadi kita harus mampu menerima dan mengklarifikasi hal tersebut. Ya, kemudian analisis resisten dan transparan ini merupakan alat untuk memperoleh kembali kesadaran diri klien katanya.
Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah dengarkan keluhan pasien ataupun keluarga. Kemudian jika ada yang tidak benar menurut kita, klarifikasi. Kemudian gali lagi perilaku mana yang seharusnya kita lakukan untuk pasien tersebut. Lanjut kita ke hambatan komunikasi yang ketiga, disebut counter transference. Ini merupakan bentuk respon emosional katanya, tetapi dipancing atau dibangkitkan oleh sikap klien. Jadi perawat yang merasa tidak enak ataupun tidak suka terhadap klien. Kalau transparan tadi, pasien yang beranggapan ke perawat, kalau ini perawat ke pasien. Jadi kebalikannya ya. Kemudian hambatan berikutnya adalah pelanggaran batas. Jadi ini makanya perlu kontrak di awal bahwa kita hanya memberikan asuhan keperawatan untuk kesembuhan si klien. Jadi ada beberapa pasien misalnya karena melihat kita kebetulan perawatnya cantik, terus digoda-goda, ada itu yang seperti itu nanti kita jumpai di rumah sakit. Hambatan yang terakhir adalah pemberian hadiah. Ini sebenarnya masih kontroversi, tetapi kalau dalam referensi kita tidak diperbolehkan sama sekali sebagai petugas kesehatan untuk menerima hadiah, apalagi pada fase orientasi dan kerja. Jadi kenapa? Karena katanya bisa memanipulasi perawat mengatur hubungan. Jadi yang harusnya kita bisa konfrontasi mengatakan bahwa tindakannya itu sebenarnya tidak benar, jadi kita jadinya agak segan mengatakannya karena ya memang manusiawi lah seperti itu ya. Tetapi ada beberapa budaya yang mengatakan bahwa lebih sakit memberi tidak diterima daripada meminta tidak diberikan. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Makanya di fase orientasi tidak diperbolehkan. Akan tetapi pada fase terminasi ada yang bisa menerima hal tersebut. Artinya sebagai ungkapan terima kasih mungkin saja si pasien pada saat fase terminasi memberikan sesuatu barang ataupun buah ataupun makanan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, akan tetapi agar tidak menyinggung pasien, makanya kadang tetap diberikan ataupun tetap diterima. Oke, demikian tadi materi kita hambatan komunikasi. Jadi kesimpulannya, hambatan komunikasi itu mungkin saja nanti akan kita jumpai pada saat melakukan asuhan keperawatan, baik dia di rumah sakit maupun di komunitas ataupun pada setting pelayanan yang lain. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah resisten, kemudian apa? Transference. Kemudian yang ketiga adalah counter transference, kemudian yang keempat adalah pelanggaran batas, dan yang terakhir itu adalah pemberian hadiah. Oke anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa menambah pengetahuan anak-anak ibu sekalian yang mungkin nanti akan kita aplikasikan pada praktikum dan praktek klinik di komunikasi 2 ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.